Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinanmu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan dengan hati sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ahli komputer bernama Yan Koum sedang menganggur dan dia berusaha mencari pekerjaan. Dia melamar di Facebook dan di Twitter, tapi kedua perusahaan itu menolaknya. Dalam masa penganggurannya, dia menyadari bahwa fitur status di kontak telepon bisa dikembangkan menjadi aplikasi pesan instan yang gratis dan simpel. Ia pun kemudian berhasil membuat aplikasi WhatsApp. Dan beberapa tahun kemudian, Facebook membeli WhatsApp seharga 19 miliar US dollar. Seringkali kita merasa mujizat itu adalah hal-hal yang spektakuler. Laut terbelah, roti berlipat ganda, kesembuhan secara mujizat yang instan. Padahal mujizat itu bisa dalam banyak hal dan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah mujizat dalam keputusan. Hikmat yang Tuhan berikan yang membuat kita mampu mengambil keputusan yang tepat, itu pun sebenarnya adalah mujizat. Ketika kita berada dalam masalah yang pelik dan tiba-tiba kita mendapatkan hikmat dari Tuhan yang menunjukkan jalan keluar bagi kita, itu adalah mujizat. Dalam Yakobus 1 ayat 5 ini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat dari Tuhan adalah mujizat yang sangat berharga bagi kita. Memperoleh hikmat dari Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Ketika Salomo ditawari oleh Tuhan, apa yang kamu mau minta? Salomo tidak meminta kekayaan ataupun umur panjang. Dia meminta hikmat. Dan dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia dapat memimpin bangsa Israel dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan menciptakan otak di kepala kita. Dan Tuhan sering memberikan hikmat dalam otak kita untuk kita dapat menemukan langkah dan keputusan yang tepat dalam segala keadaan ataupun persoalan kita. Yakobus 1 ayat 5 menyatakan kepada kita semua bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk meminta hikmat dari Tuhan ketika kita memerlukannya dalam berbagai situasi di hidup kita. Bukan hanya berkaitan dengan pelayanan, bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang rohani, tapi dalam segala aspek di hidup kita. Ketika kita kekurangan hikmat, kita dapat memintakannya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikannya dengan cuma-cuma untuk menolong saudara dan saya. Ketika kita meminta, Dia akan memberikan apa yang kita minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki hikmat yang dari Tuhan adalah hal luar biasa. Tidak bisa kita nilai dengan uang. Ketika hikmat Tuhan diberikan kepada kita, kita akan mampu mengambil keputusan
langkah dan tindakan yang tepat. Dan disitulah letak mujizatnya. Orang gila yang hilang ingatan, yang kemudian mengalami kesadaran kembali sehingga dia ingat semuanya dan menjadi waras, disebut mengalami mujizat. Kalau kita, orang yang biasa-biasa saja, mendapatkan ide, pemikiran, hikmat luar biasa dari Tuhan, itu pun adalah mujizat. Mari sekali lagi saudara, minta hikmat Tuhan, supaya kita mengalami pertolongan, pengertian daripadanya, oleh kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita mengerti apa yang perlu kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil, sesuai dengan tuntunan dan arahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan dan hidup dalam tuntunan serta mujizatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti dalam berbagai persoalan yang kami alami, situasi yang sulit. Seringkali kami merasa susah untuk menemukan ataupun menentukan keputusan apa yang harus kami ambil. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti dan dapat mengambil keputusan yang baik, sehingga mujizat-Mu terjadi dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada jalan keluar yang ajaib, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.